Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di kelas Rifki. Video ini merupakan video tugas pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan yang diampu langsung oleh Bapak Rizky Syaputra, SE MSI, CPA, CBV, CRA, CRP. Di sini kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai penjualan cicilan beserta dengan contoh implementasi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kami menjelaskan materi tersebut, alangkah lebih baiknya untuk kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Alia Zafira Dini Tarihoran, Dina Maruni Sigalingging, Eko Firdaus Tatarigan, dan Sylvia Rahmadani. Saat ini kami sedang duduk di bangku semester 5 Politeknik Negeri Medan jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita menyaksikan pemaparan materi serta melihat bagaimana implementasi dari kasus yang sering terjadi sehari-hari. Here we go! Penjualan akuntansi dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, penjualan reguler atau penjualan biasa, dan yang kedua, penjualan angsuran atau cicilan. Penjualan reguler terdiri dari penjualan tunai, yang dimana penjualan yang pembayarannya diterima sekaligus. Penjualan kredit, yang dimana penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus, atau pembayarannya bisa diterima melalui 2 tahap atau lebih. Selanjutnya ada penjualan angsuran atau cicilan. Penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus atau pembayarannya diterima melalui lebih dari 2 tahap. Selanjutnya kita masuk ke definisi penjualan cicilan. Penjualan cicilan merupakan penjualan yang dilaksanakan dengan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli yang menerangkan bahwa pembayarannya dilakukan secara bertahap. Lazimnya, penjualan cicilan akan dikenakan bunga karena jangka waktu pelunasannya cukup panjang. Di sini ada beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan melakukan sistem penjualan cicilan, di mana alasan yang pertama yaitu perekonomian yang kurang baik mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat untuk melakukan pembelian secara cash atau tunai. Yang kedua, semakin banyaknya perusahaan memproduksi barang sejenis sehingga mengakibatkan persaingan antar perusahaan. Selanjutnya ada risiko dan ciri-ciri penjualan cicilan. Nah, ciri-ciri penjualan cicilan terbagi atas 3, yaitu yang pertama, penjualan dilakukan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap. Yang kedua, pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan. Yang ketiga, sisa pembayaran dibayar dalam beberapa kali angsuran. Untuk menghindari risiko, maka biasanya saat membeli ada beberapa perjanjian, di mana perjanjian itu adalah pada saat membeli disertai dengan meninggalkan jaminan ke penjual, hak kepemilikan barang berpindah ke pembeli kalau pembayarannya sudah lunas. Nah, berikutnya, untuk mengurangi kerugian ada beberapa faktor yang harus diperhatikan penjual, di mana faktor pertama yaitu besarnya pembayaran pertama atau down payment. Yang kedua, jangka waktu pembayaran, dan faktor yang harus diperhatikan terakhir yaitu besarnya pembayaran. Selanjutnya kita masuk ke metode pengakuan laba dalam penjualan cicilan. PSAK nomor 23 mengatur bahwa pendataan dari penjualan barang harus diakui bila beberapa kriteria tertentu dipenuhi. Antara lain, yang paling relevan adalah bila perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan, telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Baiklah, sekarang kita masuk ke alternatif pendekatan yang dapat dipilih untuk dipakai dalam mengakui laba atas transaksi penjualan cicilan, di mana terdapat 2 alternatif, yaitu yang pertama pengakuan laba yang dikaitkan dengan periode terjadinya penjualan, dan yang kedua yaitu pengakuan laba yang dikaitkan dengan periode diterimanya pembayaran. Selanjutnya yaitu
beberapa perkiraan yang timbul saat melakukan transaksi. Yang pertama yaitu perkiraan kas ataupun tunai, piutang usaha ataupun kredit. Yang selanjutnya yaitu perkiraan penjualan atau pendapatan penjualan. Selanjutnya kita akan masuk ke ketidakmampuan membayar cicilan dan kepemilikan kembali, di mana salah satu alasan ketidakmampuan membayar cicilan dan kepemilikan kembali adalah menurunnya kemampuan keuangan si pembeli, sehingga tidak dapat meneruskan pembayaran cicilan oleh si pembeli. Akibatnya, dibatalkannya kontrak perjanjian jual beli cicilan antara penjual dan pembeli. Berikutnya, kita akan bahas prosedur pembatalan kontrak menimbulkan berbagai akibat pada catatan si penjual. Yang pertama itu pencatatan untuk pembatalan kontrak dengan membatalkan sisa piutang penjualan cicilan dan juga sisa laba kotor penjualan cicilan ditangguhkan. Yang kedua yaitu pencatatan untuk penarikan kembali barang-barang yang telah dijual akan mendebitkan ke perkiraan persediaan besar nilai wajar. Pada saat itu juga mendebitkan perkiraan laba kotor penjualan cicilan ditangguhkan. Berikutnya kita akan bahas faktor-faktor yang harus diperhatikan penjual untuk mengurangi atau menghindari kerugian. Yang pertama itu besarnya pembayaran pertama ataupun down paymentnya harus cukup untuk menutup semua kemungkinan yang terjadi, yaitu penurunan harga barang tersebut dari semula barang baru menjadi barang bekas. Yang kedua yaitu jangka waktu pembayaran di antara angsuran yang satu dengan angsuran yang lain hendaknya tidak terlalu lama, kalau dapat tidak lebih dari 1 bulan. Dan yang ketiga yaitu besar angsuran periodik, harus diperhitungkan cukup untuk menutupi kemungkinan nilai barang-barang yang ada selama jangka pembayaran yang satu dengan pembayaran angsuran berikutnya. Selanjutnya kita bahas pencatatan yang harus dilakukan di dalam buku-buku penjual yang berhubungan dengan yang itu pencatatan kepemilikan kembali barang dagangan, menghapuskan saldo piutang penjualan angsuran atas barang-barang tersebut, menghapuskan saldo laba kotor belum direalisasi atas penjualan angsuran yang bersangkutan, dan pencatatan keuntungan atau kerugian karena kepemilikan kembali barang-barang tersebut. When you're outside, my mind, sometimes I look at kerja mulu bukan nilainya besar untuk membahagiakan orang tua, tapi nggak apa-apa deh. Hari ini aku semangat kerja, dan satu lagi besok aku cari suami. Pagi itu berjalan seperti yang seharusnya. Sebagai seorang staf administrasi, Dina biasa memulai harinya dengan membuka showroom dan membersihkan beberapa tempat sebelum ia melakukan tugas utamanya. Selamat datang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi ini beberapa hari yang lalu saya udah melihat promosi di toko ini yang dari sosial media. Baik Bu, sembari untuk menengok jenis-jenis yang ada di sini, silakan duduk di sana ya Bu. Ya, makasih. Baik Bu, di sini PT kami menyediakan beberapa jenis macam tipe. Namun pada bulan ini hanya mendapatkan 2 jenis promosi, yaitu ada tipe X dan Y. Ibu pilihnya yang mana ya? Kalau tipe X ini harga kredit dan cashnya berapa ya Mbak? Nah baik Bu, di sini saya jelaskan bahwa kalau ibunya pengen membeli secara tunai, maka akan mendapatkan harga 16 juta. Namun ketika ibu ingin membelinya secara kredit, maka akan mendapatkan harga sebesar 20 juta dengan minimal uang muka 500.000. Ini motornya instan nggak Mbak? Tidak Bu, jika ibu udah sepakat untuk membeli barang ini, maka barang akan langsung dikirimkan ke tempat ibu. Dan perlu diketahui bahwa biaya pemasangan, pembongkaran juga akan sudah termasuk dengan harga 20 juta. Kalau gitu saya mau DP motor ini dengan 4 juta dulu, bisa nggak Mbak? Oh bisa banget Bu, untuk angsurannya dalam 15 bulan atau 20 bulan? Saya mau 20 bulan aja.
Nah, baik Bu, motor tipe X dengan DP 4 juta akan habis dalam waktu 20 bulan Bu. Nah, besar angsuran yang dikenakan ke ibu itu yaitu 800.000 per bulannya. Nah, di sini saya jelaskan lagi ya Bu bahwa biaya sudah include dengan harga 20 juta ya Bu. Nah, di sini ibu hanya membayar DP dan angsuran per bulannya saja. Nah, untuk melengkapi administrasi Bu bisa di TF Bu ke nomor ini. Iya Bu. Untuk DP-nya sudah saya transfer ya, Mbak. Oh baik Bu, untuk melengkapi administrasi Ibu boleh tanda tangan di sini Bu. Saya dulu ya. Karena saya sudah transfer, nanti kalau motornya sudah datang boleh ditelepon saya saja ya Mbak. Oh baik Bu, untuk motornya dapat ditunggu di situ ya Bu. Oke, terima kasih. Iya Bu. Baik, selamat sore Pak. Ada yang bisa saya bantu? Selamat sore, Mbak. Apakah motor tipe tersedia di sini? Oh, untuk penjelasannya silahkan duduk di sana ya Pak. Baik, Mbak. Oh, Baik Pak, di sini Bapak ingin membeli yang tipe bagaimana Pak? saya ingin membeli tipe, apakah tersedia, Mbak? Oh baik Pak, untuk motor ini Bapak harus terlebih dahulu memesannya. Inden minimal 7 hari dan maksimal 15 hari Pak. Apakah cash dan kredit tetap inden ya, Mbak? Iya benar Pak. Kira-kira itu harga berapanya, Mbak? Nah jika cash Bapak bisa membayarnya sebesar 24 juta Pak. Namun jika kredit harga motor tersebut 30 juta. Nah minimal DP-nya yaitu 2 juta Pak. Dengan pembayaran angsuran selama 36 bulan. Kalau gitu saya beli cash saja lah kalau gitu. Oh baik Pak, silakan tanda tangan di sini dan bisa saya terima uangnya Pak. Terus kayak ngambil apa itu? Baik, Mbak. Oke, Mbak, sini saya sudah mentransfer. Saya cek kembali ya Pak. Oke, Mbak, kalau bisa motornya secepatnya, Mbak, karena motor ini udah hadiah untuk istri saya. Baik Pak, terima kasih untuk kedatangan motornya. Mohon ditunggu ya Pak. Baik, Mbak, terima kasih, Mbak. Iya Pak. Selamat pagi Dina. Pagi Ibu. Oh Din, Ya Bu. nanti kirimkan letakkan di ruangan saya aja rekapitulasi penjualan sama penerimaan kas yang 2 ini. Baik Bu, akan saya antarkan ke ruangan Ibu ya Bu. Oke, terima kasih Din. Ya Bu. Permisi Bu. Oh iya Din, masuk. Ini Bu berkas rekapitulasi untuk bulan ini. Dina boleh tolong sekalian panggilkan staf penagihan 1 orang aja suruh penagih Din. Baik Bu. Makasih ya. Staf penagihan ya? Iya benar Bu. Tadi saya sudah lihat laporan penerimaan kita bulan kemarin sampai 3 bulan lalu. Nah itu ada bagian penjualan kita yang belum diterima hasilnya. Untuk customer yang belum melakukan pembayaran itu apakah sudah diterbitkan surat pemberitahuannya? Surat pemberitahuannya sudah diterbitkan Bu sejak pembayaran bulan kedua. Untuk customer saat ini dia sudah memasuki pembayaran bulan ke-10, tetapi dia melakukan penunggakan sejak bulan ke-7 Ibu. Surat pemberitahuan terakhir sudah kami kirimkan 3 hari yang lalu, tetapi jika hari ini dia tidak bisa membayar, maka motor akan kita tarik kembali Bu. Baik, lanjutkan tugas kalian ya kalau kayak gitu. Baik Bu. Terima kasih Bu. Iya iya. Bagaimana tadi pagi ini? Oh, kita sudah mengirimkan anggota untuk melakukan penanganan kembali Bu. Kalau gitu lanjutkan ya, nanti progresnya kirim ke saya. Oke? Baik Bu, Terima kasih. ya. Nah,
tadi kita sama-sama sudah menyaksikan adegan drama penjualan, yaitu adegan transaksi dan pembayaran di bagian staf administrasinya. Sebelum itu juga sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai apa itu penjualan cicilan dan bagaimana jika barang yang telah dijual itu ditarik kembali oleh showroom. Nah, di sini ada kasus dari pembeli pertama. Diketahui bahwasannya pada tahun 2021 PT Kong Kali Kong menjual kendaraan seharga 20 juta. Uang muka yang diberikan sebesar 4 juta dan sisanya dibayar angsuran selama 20 bulan atau 20 kali cicilan. Ini merupakan kasus pembelian dari si pembeli pertama. Nah, setelah pembeli tersebut membayar angsuran sebanyak 4.800.000 atau bisa dikatakan sebanyak 6 kali pembayaran, berikutnya pembeli menyatakan tidak mampu lagi untuk melunasi angsurannya. Nah, akibat dari tidak dilunasinya angsuran tersebut, maka kendaraan bermotor ditarik kembali oleh PT Kong Kali Kong. Nilai kendaraan bermotor pada saat dimiliki kembali oleh PT Kong Kali Kong adalah sebesar 15.600.000. Pada saat penarikan kembali kendaraan bermotor tersebut, PT Kong Kali Kong membayar biaya penarikan sebesar 400.000. Nah, dari kasus tersebut, bagaimana sih cara pencatatannya? Nah, untuk dapat menjurnal berapa sisa dan berapa laba dari kepemilikan kembali tersebut, terlebih dahulu kita harus menghitung nih teman-teman. Cara menghitungnya yaitu teman-teman boleh perhatikan slide di samping saya. Itu dimulai dari jumlah piutang angsuran, itu awalnya sebesar 16 juta. 16 juta ini diperoleh dari 20 juta dikurangi 4 juta. 20 juta harga motor dan 4 juta tadi adalah uang muka yang telah dibayar. Lalu jumlah angsuran yang sudah dibayar sebesar 4.800.000. 16 juta dikurangi dengan 4.800.000 adalah 11.200.000. 11.200.000 ini merupakan piutang angsuran yang belum dibayarkan oleh si pembeli. Nilai kepemilikan kembali kendaraan bermotor itu senilai 15.600.000. Nilai kepemilikan kembali ini bisa dikatakan nilai pasar ketika motor itu dijual kembali nantinya. Nah, lalu laba kepemilikan kembali motor tersebut adalah 4.800.000. Diperoleh dari 11 juta dikurang 11.200.000 dikurangi dengan 15.600.000. Kok bisa laba sih? Karena nilai kepemilikannya itu lebih besar daripada piutang yang harus dibayarkan oleh si pembeli. Nah, lalu kita masuk ke pencatatannya. Kendaraan bermotor di sebelah debit sebesar 15.600.000, yaitu sama dengan nilai kepemilikan kembali kendaraan bermotor. Lalu di sebelah kreditnya itu piutang angsuran sebesar 11.200.000 dan laba kepemilikan kembali sebesar 4.400.000. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua yaitu dengan mendebitkan biaya penarikan kendaraan sebesar 400.000 dan kreditnya adalah kas sebesar 400.000. Nah teman-teman, begitu saja penjelasan kasus mengenai penarikan kembali atau kepemilikan kembali kendaraan bermotor. Selanjutnya teman-teman bisa menyaksikan kelanjutan dari drama yang kami sajikan. Selamat menonton! Permisi Mbak, mau nanya nih, rumah atas nama Ibu Alia yang mana ya Mbak? Rumah atas nama Ibu Alia, yang itu Mbak, yang pada rumah itu. Oh, makasih ya Mbak. Iya Mbak. Makasih. Ibu, selamat siang Bu. Selamat siang Ibu. Iya, cari siapa ya? Bu. Ini cari siapa Pak, Bu? Saya atas nama Firdausta. Iya, dan saya Marunai. Kami dari PT Kong Kali Kong, tempat Ibu membeli kendaraan bermotor tipe X.
Di mana di sini kami juga serta membawa surat kuasa dikarenakan ibu sudah lebih dari 3 bulan tidak melakukan pembayaran. Jadi gini Pak Bu, saya beberapa hari yang lalu baru di PHK, jadi saya belum punya uang untuk melunasi cicilan motor tersebut. Jadi kira-kira ada cara lain nggak ya selain penarikan kembali motor tersebut? Baik Bu, kami mengerti dengan situasi Ibu. Dalam 2 tahun ini COVID bisa membuat orang PHK semua. Tapi Bu, kami hanya menjalankan prosedur dari perusahaan bahwasanya perjanjian kita dahulu akan kami tarik motor ketika Ibu menunggak semua cicilan Ibu. Lalu berapa hal lagi yang harus saya lunasi ya? Seperti yang kita ketahui dulu Bu, hutang Ibu sebesar 11.200.000 ditambah dengan biaya penarikannya Bu dan denda yang sudah Ibu belum lunasi. Mohon ditandatangani di sini Bu. Bu, bisa nggak? Saya bakal lunasin deh dalam waktu 2 bulan. Maaf Bu, tapi sesuai prosedur dari perusahaan kami hanya disuruh untuk menarik motor Ibu Bu. Mohon ditandatangannya Bu. Udah ada pulpennya nggak? Ini ya. Maaf ya, saya lama lunasinya, terus bentar saya ambil aja salah. Ada apa ya Bu? Saya itu. Oh, maaf Bu. Baik, dari video skenario tentang penjualan cicilan sebelumnya dapat kita simpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa penjualan cicilan atau penjualan angsuran merupakan penjualan atas jasa maupun barang di mana penerimaan kasnya tidak diterima sekaligus, melainkan dilakukan secara angsuran. Pembayaran pertama disebut sebagai uang muka dan pembayaran selanjutnya merupakan pemenuhan atas produk yang dijual oleh si penjual. Kesimpulan kedua yaitu barang yang diterima kembali oleh si penjual merupakan risiko yang sudah ditanggungkan oleh si penjual. Namun di samping itu, si penjual telah menyediakan beberapa strategi untuk menghadapi kerugian tersebut, yaitu seperti menentukan nominal uang muka lebih besar dibandingkan angsuran selanjutnya. Nah, kesimpulan terakhir yaitu hal-hal yang menyebabkan barang yang diterima kembali oleh si penjual yaitu karena pihak penjual dari sebuah perusahaan tidak secara teliti menganalisa calon si pembeli dari produk yang disediakan oleh perusahaan. Demikian kesimpulan yang bisa saya tarik dari penjualan cicilan. Sekian dan terima kasih. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out. Jadi dua apa? Annyeong. Hai guys. Kenapa? On the wall.